Halo, selamat siang teman-teman di rumah. Hari ini saya mau praktekin bikin kue kering. Ya, kalau lagi pas WFH gini kayaknya muncul ide-ide kreatif ya buat masak. Sebenarnya bahan-bahan ini udah dibeli pas lebaran kemarin, sebelum lebaran ya. Cuman belum sempat untuk dieksekusi jadi kue kering. Nah, sekarang pas lagi waktunya luang, kita coba bikin kue putri salju Snow White. Bahan-bahannya kebetulan yang sudah ada di rumah. Nah, untuk putri salju yang kali ini saya mau buat spesial karena pakai keju sama kacang mete untuk kasih tekstur dari putri saljunya itu sendiri. Untuk keju nih kebetulan ya, kemarin ada sisa cheddarnya sedikit, ada sisa keju edamnya sedikit. Ini saya pakein aja semua yang ada di rumah biar enggak kadaluarsa. Kalau udah jadi kue pasti nanti habis sendiri. Kita parut kejunya. Nah, untuk kali ini saya mau bikin putri saljunya langsung 3 resep. Sementara resep yang akan saya bagi itu untuk ukuran 1 resep ya. Cuman yang di video nanti kelihatan jumlah ukurannya itu sudah saya kalikan 3. Apa aja bahannya? Nah, ini kuning telur. 1 resepnya kita hanya pakai 1 kuning telur saja. Karena ini 3 resep jadi 3 kuning telur. Kemudian tepung terigu kita pakai 300 gram untuk 1 resepnya. Karena ini untuk 3 resep 900. Ini masih kurang dikit ya, tapi tepungnya cuma ada segitu. Nah, ini untuk maizenanya ya. Tepung maizenanya kita pakai 30 gram. Berarti 3 resep 90 gram. Oke. Kemudian kita pakai gula halus 50 gram untuk 1 resepnya. Untuk 3 resep jadi 150 gram. Nah, butter itu saya mix sama margarin. Untuk ukuran 1 resep, butternya 100 gram aja. Kemudian margarinnya 150 gram. Pakai susu bubuk juga ya, 30 gram aja untuk ukuran 1 resepnya. Biasanya ya 1 bungkus itu udah cukup untuk 1 resep. Butternya 100 gram. Ini saya pakai semuanya aja karena nanti butternya juga pasti nggak kepake ya di kulkas, jadi saya pakai lebihin butternya. Semakin banyak butter, perbandingan antara butter dan margarin, maksudnya semakin banyak kita pakai butter pasti akan semakin enak cookiesnya dan lebih renyah. Nah, ini untuk 3 resep itu 300 gram, tapi saya pakai aja 1 kaleng ini tadi ukurannya itu 340 gram. Nah, asumsi saya nggak apa-apa deh lebih 40 gram kuning telur, margarin, kemudian butter sama gula halus. Ini kita campurkan semuanya. Margarin tadi untuk 1 resepnya 150 gram ya teman-teman semua. Jadi karena butter sama margarin sama telur sama gula kita aduk pakai mixer, nggak usah lama-lama, pokoknya sampai tercampur aja antara 4 komponen bahan tadi ya. Intinya hanya untuk mencampur saja, tidak ada tujuan untuk membuatnya menjadi mengembang atau yang lainnya. Nah, ini kita campur.
Setelah tercampur rata antara kuning telur, margarin, butter sama gula, terus kita masukin deh kacang mete sangrai yang udah kita blend halus. Ini kita blend halus. Aku pakai blender aja. Di blender sebentar, terus dicampur bersama keju yang sudah kita parut tadi. Ini kita aduk antara bahan yang pertama dengan kacang dan keju, diaduk sampai rata. Ya, suasananya sih memang beda ya. Kalau kita bikin kue kering pas mau lebaran itu kayaknya memang nuansa atau gimana ya, beda lah rasanya sama kita bikin kue kering pas sudah habis lebaran. Tapi iya, percaya sih nanti kalau udah jadi pasti akan ada momen kita ngabisin itu juga gitu, lagi bengong-bengong atau sambil WFH bisa sambil ngunyah kue keringnya. Terus kita masukin tepung maizenanya, terus susunya ya, kita campurkan ya semuanya bersama juga dengan tepungnya. Oh iya, untuk tepung terigunya saya sangrai dulu sebentar ya, tujuannya ya supaya kue putri saljunya itu jadi semakin renyah. Karena kadang-kadang di tepung terigu itu masih ada kandungan airnya meskipun cuma sedikit. Dengan kita sangrai, dia jadi lebih ringan ya. Tepung itu kalau disangrai jadi lebih ringan. Pasti aduk juga hasil bakingnya nanti akan lebih renyah. Aduk terus ya sampai tercampur rata semuanya. Jadi bagian tepungnya itu kalau bisa udah nggak kelihatan lagi ya berbentuk bubuk tepung seperti ini. Nah, ini kita mau campurkan semua tepungnya supaya tercampur rata. Nah, bahan ini karena saya bikin 3 resep, nanti bisa disimpan dulu di lemari es ya, sebagian supaya nggak kering. Kita bisa ambil sedikit ya, misalnya dibagi jadi 3 bagian ya, yang 2 bagian simpan di kulkas, 1 bagian kita bisa langsung cetakin karena butuh waktu untuk baking di ovennya. Nanti kalau di dalam kulkas itu jadi tekstur si adonannya itu tidak kering ya, jadi tetap lembab seperti itu. Tetap semangat buat ngadukinnya karena bikin 3 resep jadi memang banyak ya, pelan-pelan ngadukinnya biar tercampur rata, jadi nggak ada bagian tepungnya yang masih berbentuk bubuk atau menggumpal. Kita aduk terus sampai semuanya tercampur rata. Nah, kalau lagi libur kayak gini emang paling asik kalau kita nguplek-nguplek di dapur. Apa aja resep yang simple-simple kita bisa praktekin dengan bahan yang ada di dapur. Semoga ini bisa menjadi ajang buat kita yang mungkin punya bakat terpendam untuk memasak. Ya, semua perempuan itu pada intinya, pada dasarnya ya, pasti bisa masak. Tapi untuk masalah enak nggak enak itu sih tergantung pengalaman aja. Makin sering masak pasti pengalamannya makin banyak.
Ya, cuman kalau kita gampang nyerah, baru praktek pertama udah gagal, biasanya semangat buat masak itu kan langsung turun ya. Aduh, males deh. Mending gue beli aja, udah jadi, nggak repot, rasanya enak. Ini udah capek, gagal, tekor juga buat beli bahan-bahannya. Nah, jangan pernah berpikir seperti itu. Jadi kita praktek aja. Insya Allah sih hasilnya ya enak nggak enak. Kalau di rumah sih ya dimakan aja. Karena buatan rumah pasti beda dong sama yang dibuat di luar. Oke, kalau bahannya sudah tercampur jadi seperti ini, ya udah nggak ada lagi bagian tepungnya yang menggumpal atau berserbuk. Kita bisa langsung siapkan cetakannya sebelum kita bakar di atas oven. Nah, loyang-loyangnya jangan lupa ya, dikasih margarin, kemudian dikasih tepung sedikit ya, supaya tidak menempel pada saat dibakar. Ya, ini kayak gini aja, kasih margarin dikit, ratakan, kemudian kalau sudah rata baru dikasih tepung terigu sedikit. Oke, kalau sudah siap mencetak ya, di rumah nih nggak ada roll, jadi agak pakai alat-alat yang sederhana aja. Pakai gelas panjang buat ngegiling adonannya supaya pipih dan rata, kemudian baru dicetak. Dan kebetulan cetakan yang ada di rumah ini bentuknya ya bentuk hati, jadi apa aja yang ada di rumah dimanfaatkan aja ya. Kalau nggak ada cetakan mungkin bisa dipotong-potong aja pakai pisau. Tapi selama ini yang common untuk bentuk putri salju itu kan bentuknya seperti bulan sabit. Nggak masalah juga sih kalau mau dibikin bentuknya bulat-bulat atau mungkin agak silinder, nggak masalah. Ya pakai aja lah peralatan yang ada di rumah. Yang penting itu bisa dipakai buat mencetak. Lalu kita bakar di atas oven. Kita bakar dengan oven di atas kompor. Saya pakai oven tangkring aja, pokoknya alat-alat yang ada di rumah aja, karena memang bukan pembuat kue ya. Nah, enaknya kalau putri salju nggak perlu dioles-oles pakai kuning telur, nanti tinggal dibalurin saja dengan gula donat, dusting sugar. Nih udah siap nih untuk kita masukin ke dalam loyangnya, ke dalam ovennya. Jadi ovennya kita panaskan dulu ya sekitar 5-10 menit di atas kompor.
Di sini ada pengukur suhunya, kira-kira sudah di angka 150 derajat. Nah, kita masukkan loyang-loyang yang berisi kue kering. Jangan lupa dipantau ya. Kurang lebih kita panggang ya 30 menitan sudah matang. Tapi sebenarnya 30 menitan itu ada rak-rak dari loyang itu yang duluan udah lebih dulu panas. Biasanya tuh rak yang paling bawah itu lebih cepat panas ya, atau yang paling atas juga lebih cepat panas. Jadi masuk 3, nanti keluarnya pasti satu-satu dulu. Nah, kapan sih kita balurin ke dalam gula? Nanti pada saat si kue keringnya ini udah tidak terlalu panas tapi masih hangat ya, jangan tunggu dingin, masih hangat-hangat kita balurkan dengan gula donat. Nah, kita bedakin deh. Ini udah siap, putri saljunya udah bisa dikonsumsi buat nemenin selama WFH ini, cemilan di rumah ya, simpan di toples. Nah, ini udah ada tim pencicip yang mau nyicipin putri salju homemade. Loh. Ada terong cabe. Aduh, jangan salah fokus. Tetap kita mau bikin kue putri salju. Nah, ini kita susun aja di dalam toples ya. Nanti tinggal dimakanin. Gimana Bu rasanya masakan? Bapak Dedi belum nyobain? Udah. Oh, udah ya. Apa nih maknyus Pak Dedi? Maknyus manis, bikin karyawan. Untuk 3 resep ini saya dapat putri saljunya sekitar 2 toples ini. 2 toples besar ini penuh, lebih sebenarnya. Itu dengan 3 resep ya. Nah, buat teman-teman selamat mencoba mengisi liburan akhir pekan atau selama WFH. Sampai jumpa pada resep-resep berikutnya. Dadah.